Kalau ditanya wawasan kebangsaan ya dari artinya saja itu wawasan berarti apa yang kita tahu tentang negara. Namanya negara kan pasti ada historinya sampai bisa sampai saat ini. Kalau menurut saya arti wawasan bela negara bagi ya institusi militer, menurut saya kayak cinta tanah air, jadi kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara demi keutuhan NKRI. Saya wawasan berkebangsaan itu merupakan bagaimana pemahaman kita, pandangan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bertanah air. Tepat. Jadi wawasan bela negara tidak harus misalnya sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu harus berperang terus dinamakan bela negara, tidak. Jadi konteksnya berbeda dari yang dulu. Konteksnya beda dari yang dulu. Kalau mungkin berapa puluh tahun yang lalu bela negara ya berperang, kemudian melawan penjajah. Kalau sekarang kan konteksnya sudah lain, kita sudah merdeka tapi ada konteks bela negara yang lain, misalnya memupuk persatuan dan kesatuan. Kemudian kalau di bidang pendidikan itu bagaimana kita ngajarin mahasiswa supaya anti plagiat, disiplin, bertanggung jawab. Itu sih menurut saya. Kalau menurut saya yang kayak melestarikan budaya, taat kepada hukum dan aturan negara, cinta tanah air, dan menciptakan keamanan yang harmonis dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Itu saling menghargai. Misalnya ada yang dari Jawa tidak bisa ada apa namanya? Ada unsur rasnya, tidak boleh, kemudian menghargai pendapat temannya, tidak bisa ada hal-hal yang menyinggung agama. Itu betul-betul diinikan. Apalagi selain tidak rasis ya Kak ya. Apalagi selain latar belakang tempat, latar belakang profesi juga diukur. Profesinya beda-beda. Jadi ada yang mungkin fresh graduate, ada yang mungkin sudah tua 65 tahun. Ada yang belum bekerja, ada yang sudah bekerja. Jadi kalau menurut saya, jawaban saya ya kita kayak membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan, membentuk jiwa kebersamaan. Kalau di tentara kan jiwa korsa, dan solidaritas antar sesama rekan, membentuk mental yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kalau menurut saya. Kebanyakan yang di dalam negeri sih. Oh, kakak belajar di dalam negeri ya? Iya, mulai dari ini masker yang saya pakai, sensi, terus jilbab mungkin. Jilbab itu tuh biasanya handmade. Terus maksudnya produksi rumahan. Sebagai tenaga kesehatan, saya berusaha sebaik-baiknya memberikan pelayanan kepada pasien. Di luar itu seperti di jalan raya dalam berkendaraan dengan mematuhi peraturan lalu lintas dengan membawa surat-surat dan memakai helm ya seperti yang lainnya. Oh iya. Oh ada isu-isu kayaknya tuh hoax saja bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia kalau nggak salah dengan PKN akan dikeluarkan di kurikulum wajib. Oh, saya belum tahu. Tapi itu bukan karena memang mau dikeluarkan. Jadi akan ada revisinya. Kemarin baru lihat, ada boleh lihat di ininya Pak Nadiem Makarim untuk lebih jelas. Jadi itu hoax dan itu cuman isu-isu yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena menurut Pak Nadiem tidak mungkin mata pelajaran bahasa Indonesia dan PKN itu yang menjadi mata pelajaran wajib itu dikeluarkan dari kurikulum wajib. Saat ini ya tentang budaya, belajar
dengan rajin apabila sekarang kan dengan adanya maraknya COVID-19 sehingga proses belajar mengajar kan agak terhambat. Nah, jadi isu-isu itu ya istilahnya menghalangi lah untuk para pelajar itu belajar bertatap muka. Nah, mungkin itu yang jadi menghambat pelajar-pelajar kurang wawasan lah istilahnya. Seperti sama-sama kita ketahui yaitu pandemi COVID-19, pro kontra terhadap vaksin. Cari sumber yang jelas, cari sumber yang benar-benar bisa dipercaya, jangan katanya-katanya. Jangan katanya-katanya. Jadi boleh kita dengar itu biar jadi pembelajaran, terus cari memang sumbernya yang jelas, kemudian lihat informasi yang sebenarnya itu bagaimana. Biar kita tidak termakan isu, tidak ada hoax, dan tidak ada terjadi perpecahan. Menurut saya cara menyikapinya ya adalah ini kesadaran untuk belajar, melestarikan budaya, ya, kayak kekayaan terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam kan, sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan negara asli mereka. Nah, untuk itu pelajar bisa mewujudkan dengan sikap rajin belajar, banyak wawasan, dan intinya jangan ragu bertanya. Untuk pertama-tama ia memberikan contoh kepada masyarakat dengan memberikan vaksinasi dulu terhadap seluruh tenaga kesehatan yang ada. Kemudian dan memberikan penyuluhan informasi kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman untuk diberikan. Yang pertama, balik lagi di awal, jadi kalau sekarang itu bentuk bela negara kaum milenial dengan mengisi negara ini dengan hal-hal yang lebih positif, dengan hal-hal yang lebih maju, ciptakan sebuah sistem yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jangan ikut di alur-alur yang tidak betul. Silahkan filter mana yang memang harus menjadi patut dicontoh dan yang mana yang harus dihindari dan harus diubah. Pesan dan kesan saya menciptakan suasana rukun, damai, harmonis, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa, kesadaran untuk mentaati tata tertib, dan yang paling penting saling menjaga keutuhan NKRI. Saya berharap Indonesia dapat mengatasi dan melawan COVID-19 ini. Dan kita semua selaku warga negara Indonesia harus ikut dan wajib turut serta dalam mewujudkannya sehingga Indonesia dapat aman seperti sedia kala. Ya, jadi kesimpulannya dari kakak adalah orang yang mendukung bela negara, terus mahasiswa juga diajak, terus kita harus pandai-pandai melihat isu, terus harus dibekali pendidikan intelektual dan rohani juga. Itu lebihnya Kak ya. Oke. Ke diri sendiri masing-masing ya Mas Dian. Tidak ada tips tidak ada yang bisa menentukan kehidupan kecuali diri kita sendiri ya berarti. Nah, benar tuh. Nah, dari wawancara ini dapat diambil kesimpulan bahwa Kakak Winda Lydia memiliki pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dan siap mengabdi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan profesinya sebagai tenaga kesehatan.